Saya yakin dia juga udah makin umur gitu loh. Ini kita juga udah makin umur, saya yakin nanti dia masih makin wise, bisa lebih hintuin sikapnya dalam hal statement ataupun ucapan. Kita berharap lah, karena dia ini orang yang sangat berpotensi ya. Potensi cantik juga, pinter gitu, cerdas, juga bijak. Sebenarnya dia bijak gitu, tapi karena dia tahu dia makanya ngambil yang cerdasnya gitu. Oke bang, Yo, update dikit bang. Abang sebagai seleb juga dan mengenal seorang Nikita Mirzani, siapa sih yang nggak kenal Nikita yang karyanya pemain film gitu. lengkap karyanya Nikita Mirzani, lengkap dari huru haranya dan karya juga banyak gitu, Dan lengkap akhirnya- berwarna dia. Dan akhirnya kan Lebaran sudah berlalu. Iya. Kan dia saat punya keluarga, punya anak, dan dia merayakan di dalam. Gimana bang, abang melihat dari sisi kemanusiaan sendiri? Kalau dari sisi kemanusiaan itu kan dia kan minta juga penangguhan penahanan, seharusnya kan diberikan, karena juga dia mau lari kemana, orang dia artis, mau ngumpet di kolong meja juga, Nikita apa kabar gitu kan, orang juga tahu gitu kan, pasti udah. Intinya sih kita sangat prihatin lah, intinya supaya saya berharap Nikita bisa mengambil ini menjadi sebuah pembelajaran. Ya mungkin semesternya ya, ada beberapa semester yang dia jalanin kan, semester 1 pada waktu itu, semester 2, semester 3, sekarang semester 4 nih. Abang punya berapa? Saya mau semester 2 aja, selesai ya. Selesai sekali saya gitu, cukup buat saya. Tapi itu kan jadi pengalaman, artinya buat bisa memberitahukan ya jangan seperti saya lah gitu, ambil ibrohnya. Jadi kalau untuk Nikita semua nih, gue mau ngambil yang mana nih perspektifnya nih, ya, gue ambil yang ini aja, gue main di sini aja deh gitu, gue ngambil terus deh. Seperti itu. Ya udah, jangan, mungkin berikut ke depannya ambil tengah atau enggak kayak saya nih ambil di 2 poin ini. Jadi kalau dibilang ini kita habis ini setelah Hikmatul Musibah ini surfing the wave aja nih kita. Bang, bicara musibah ini kan juga ada fakta-fakta atau ada nggak ada asap pasti nggak ada api. Ya kan? Dan ini kan persoalan kan pemanasan. Kita bergigit-gigit dengan persoalan yang kita cerita. Kata pemanasan itu harus ada pembuktian ya sih bang untuk menetapkan bahwa dia benar atau salah. Gini mas, kalau misal dalam hal itu kan kita masih memakai azas praduga tidak bersalah. Artinya kita tidak bisa menjudge beliau ini adalah yang disangkakan gitu atau yang diduga kan. Nah, kita sebagai kawan-kawan sahabat semuanya secara selebriti ya kita tidak nggak bisa bersangka negatif, belum, selama belum selesai sampai diketok palu ya dia masih tidak, bagi kita dia adalah seorang Nikita, dia seorang artis, dia banyak menghibur masyarakat dan banyak jasanya di negeri ini gitu loh, yang akhirnya kita sendiri para konten kreator TV semua mendapatkan efek manfaat dari dia. Jadi saya tetap positive thinking kepada Nikita gitu. Tapi kalau dia masuk di dalam sebuah hikmatul musibah nih sekarang, ya anggap itu jadi pelajaran dia gitu. Apa kamu mau sampai kapan Nikita gitu. Ya kan, kalau kita punya sesuatu, memang kita benar, ya udah kita tahu caranya memakai cara yang benar, cara yang wise dalam menghadapi sehingga akhirnya tidak seperti ini lagi gitu loh Nikita. Cara yang benar, cara yang pasti, bahkan dari kepolisian juga memperpanjang perkara atau masa penahanan tinggi. Apakah Ya karena belum P21, kan belum P21, artinya masih dalam butuh penyelidikan lebih dalam lagi kan, sampai akhirnya masuk ke bukti lengkap baru diserahkan kepada pengadilan kan. Artinya makanya saya bilang kita harus tetap memakai azas praduga tak bersalah, tetap positive thinking pada Nikita dan tidak pernah berubah pemikiran kita tentang Nikita gitu loh. Ya Nikita, tadi saya bilang Nikita adalah Nikita. Nikita adalah public figure, Nikita adalah seorang artis, Nikita sudah menghibur kita. Udah. Kalau soal yang hal itu bukan ranah kita mendoakan supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya dan bisa selesai dan bisa keluar lagi, tapi nggak masuk lagi ya, keluar lagi dan melakukan hal yang buat menghibur kita ya, kita. Bang, kayak kami juga kemarin juga kuasa hukum dari Nikita Mirzani juga menjenguk. Iya. Ini kan tiap hari menjenguk aktif, tapi di bulan Lebaran atau akhir Lebaran ini katanya dia drop. Memang dikatakan suasana di dalam itu gimana sih Pak?
Ya makanya kamu kasih ngedrop kan, kan semua kan dibatasi, pertemuan juga dibatasi, waktu dibatasi. Ya pasti kan mau ketemu teman-teman deket, sejawat pasti kan susah, ya kan? Jadi ya pasti dia ngedrop lah. Biar bagaimanapun sehebat-hebatnya wanita, tetap aja ngadepin itu pasti ngedrop juga gitu. Jadi kan kamu tahu kan sehebat-hebatnya kamu di luar sana gitu, di luar hikmatul musibah atau penjara, kamu pasti juga akan drop di dalam sebuah itu. Apakah kamu mau gitu terus? Ya kan? Ini bukan soal right or wrong gitu, bukan soal right or wrong, tapi you have to love yourself nih kita. Ini nasihat aku loh sama kamu. Saya kenal kamu dari awal-awal masih burai menata karir gitu, saya tahu gitu. Mengenal Dalam sebuah di pagi-pagi happy. mengenal dalam posisi dalam arti juga dalam tanda kutip juga, nah, abang juga pernah ya kan dalam posisi menjalankan. Terpikir apa sih bang poin-poin sebelum dikatakan bebas atau bersalah bang dalam kondisi yang kayak gitu? Ya pasti deg-degan, harap cemas, hasilnya seperti apa gitu loh. Akhirnya itu yang buat orang stres. Ketidakpastian itu loh. Ya kan, akhirnya harus nunggu lagi, nunggu waktu. Kita aja kalau syuting nunggu kan bete juga kan, mesti ada kegiatan. Tapi kan kalau di lokasi syuting kan banyak teman-teman bisa ngobrol, bisa by phone, telepon yang lain. Kalau ini kan nggak bisa. Ya kan? Nah, ini membuat dia pasti saya yakin sangat stres gitu. Juga mungkin tingkat stres itu kan kalau masih muda kan asik ya, masih kuat dia, masih tough. Tapi kalau sekarang udah umur kan ya mungkin penyakitan kali. Karena kan penyakit itu mulai dari stres. Nah itu nih kita, kamu harus pikir kamu udah mulai umur, udah mulai tua. Ya kan, apa mau begitu-gitu terus. Dengan kamu stres, akhirnya kamu jadi drop sakit. Banyak yang akhirnya memikirkan bagaimana keluarga kamu, adik-adik kamu atau anak kamu katanya udah balik lagi kan sama anaknya kan. Alhamdulillah. Bicara stres menarik di bang itu juga pastinya. Abang juga pernah juga apakah harus juga menyadari dan kita lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Pasti. Gimana? Itu yang endingnya yang saya berharap itu tadi. Memang di sana tuh banyak-banyaknya beribadah. Gitu loh, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersyukur dan menenangkan diri. Makanya saya bilang kan hikmah. Saya sih nggak bilang itu penjara itu adalah sebuah hikmah. Hikmatul di dalam sebuah musibah, hikmah di dalam sebuah musibah. Anggap ini musibahnya di kita. Stres kan? Ya udah perbanyak ibadah. Stres kan? Ya udah perbanyak zikir. Berbanyak, kalau misalnya dia seorang muslim, berbanyak zikir. Ya masih muslim lah dia kan pasti. Banyak zikir, banyak sholawat gitu. Jadi biar dia lebih bisa mensyukuri waktu demi waktu yang dijalani selama di dalam itu. Bang, abang juga pernah mengalami ini bang. Kita ya buat sharing aja bang, ya kan. Terpikir nggak sih sebuah anak dalam kondisi yang kita anggap dia sedang menderita di dalam? Iya pasti kan, tapi kan ya itu tadi konsekuensi dari sebuah sikap kan. Ya saya yakin pasti dia sudah bisa menerima itu gitu kan. Dan dia kan juga udah hafal di dalam itu kayak gimana. ya kan, makanya saya bilang kalau bilang tadi dia drop, otomatis kan umur untuk ya itu bikin dia stres. Karena dia ingat anak juga pasti, dia mikir keluarganya, pasti itu juga salah satu faktor akhirnya dia stres dan akhirnya dia drop, sakit. Ya, itu kita jadi sedih juga mendengarkan hal itu kan. Namanya kita pernah kenal sama Nikita, pernah syuting bareng gitu loh. Otomatis kita pernah berjuang bareng dalam karir, di dalam satu frame. Walaupun dia jadi host, saya jadi bintang tamu gitu kan, ataupun sebaliknya ya kasihan aja sama kita pastinya. Jadi akhir bang, apapun musibah kita kan nggak tahu, coba pelajaran yang kita anggap buat manusia sendiri yang melakukan apa yang tidak baik dan baik. Apa kan doa yang terakhir untuk kita sendiri bang? Oh doa untuk Nikita apa ya? Ya saya sih mengharapkan untuk Nikita itu banyak-banyak bersyukur Nikita. Doanya itu adalah
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Perbanyak doa tersebut, karena kita harus akui kita bukan orang-orang yang sempurna. Kita juga banyak berbuat zalim dalam diri, bukan cuma ke yang lain, tapi diri kita. Makanya sampai kita sakit, makanya terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita harus mengakui kita orang-orang yang zalim, kita meminta pengampunan kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan secercah hidayah, sehingga akhirnya ke depan kita bisa lebih baik, insya Allah. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.